warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas Mas Elan sebentar boleh saya dijadikan co-host untuk bisa ngontrol. Jadi saya lupa jadiin co-host. Oh gitu. Caranya gimana? Di partisipan nama Nia Julita make a co-host. Tadi pindah. Make co-host. Iya. Oke, udah ya. Makasih ya, makasih Pak. Makasih Mas Elan. Iya, kaku amat. Baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi hari ini saya nggak biasa ya ngisinya soalnya ditemenin istri, istrinya jadi co-hostnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu istri saya ya Mbak Nia Julita itu istri saya ya. Oh alah, Masya Allah. Ya begitulah. Baik, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sampai grogi salamnya sampai 3 kali. Aduh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wa hasila tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita semuanya kesempatan untuk berkumpul ya pada malam hari ini, walaupun secara online kita perlu syukuri dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan rahmatnya, tetap menurunkan maghfirah ampunannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang banyak ya kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita semuanya nikmat iman dan Islam. Ya, sebuah nikmat yang sangat besar apabila kita pahami bersama ya teman-teman. Karena la ilaha illallah ya. Keimanan yang ada di hati kita ini itu sudah cukup membuat kita memiliki kunci surga ya. Jadi ibaratnya itu miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah punya kunci surga, maka insya Allah akan lebih mudah untuk kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala daripada untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita nggak punya kunci neraka sedangkan kita punya kunci surga ya. Masya Allah, Wania digodain terus nih. Ya baik, dan segala puji bagi Allah yang memberikan kita semuanya nikmat sehat ya, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul ya. Allah takdirkan dalam keadaan yang baik ya, bermajelis ilmu insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kita punya penyakit ya, atau orang terdekat kita yang sakit kemudian Allah angkat penyakitnya. Allah mudahkan ya kita semuanya dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dipermudah jodohnya ya, dipermudah juga rizkinya, dan juga tidak lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan bencana ya di beberapa daerah, misalkan di Kalimantan yang sempat banjir, kemudian juga di Semeru ya yang sekarang sangat membutuhkan bantuan kita. Minimal kita membantu doa agar semuanya diberikan kesabaran ya atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-Hadhihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim ya, mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Manusia sempurna ya, insanul kamil. Kemudian manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ya untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Manusia yang kemudian kita rindukan, manusia yang kemudian begitu cinta kepada kita umatnya, dan semoga kita sebagai umatnya bisa membalas cinta daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kerinduan kita ini dibalas oleh Rasulullah ya, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kalaupun ya, kita tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW ya, kalaupun tidak di Telaga Al-Kautsar tentunya, dan juga semoga kita dipertemukan di dalam mimpi kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita mulai ya pembahasannya. Siap? Ini kok muka saya merah betul ya, coba saya setting dulu ya. Kalau ke sini nanti jadi biru. Mending lah ya. Lagi kita birukan lagi mukanya. Iya. Waduh, biru banget nih kayak bayi baru lahir. Waduh, merah betul ya. Kayak ini kuning, biru, merah. Terganti sini mentok. Waduh, gini aja lah nggak masalah. Yang tadi lebih baik. Iya, Masya Allah, pasangan bertemu dalam satu kajian ya. Iya, salam kenal tuh Mbak Nia ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai materinya ya. Semoga cukup waktunya insya Allah karena ini pembahasannya. Saya akan tunjukkan ya banyak atau contoh gitu gimana sih biar memahamkan kita tentang metaverse itu apa. Ya, hari ini tema kita adalah membahas tentang metaverse dan juga mental health versus metaverse. Ya, metaverse ini kalau bisa dibilang macam kayak climate change ya. Jadi satu keniscayaan yang mau tidak mau insya Allah akan kita hadapi semuanya. Baik teman-teman, apa sih metaverse itu? Ya, kita mulai dari pengertian dulu. Apa sih metaverse itu? Ya, jadi meta itu ya diambil dari bahasa Yunani. Artinya apa? Beyond atau melampaui. Ya. Verse itu apa? Verse itu universe ya. Jadi meta universe ya. Maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya adalah dunia ya yang lebih atau melampaui dunia nyata gitu ya. Jadi satu universe yang melampaui kehidupan yang nyata sekarang ini. Gitu. Jadi beyond tadi atau melampaui, dan juga universe itu alam semesta ya, alam semesta yang melampaui dunia nyata kita. Kenapa pengertiannya seperti itu? Ya memang kalau kita lihat ya secara fakta memang metaverse itu pada akhirnya nanti ya kalau memang benar-benar sudah jadi, itu dia nggak punya batasan ruang ya, jadi sangat besar sekali, bahkan antara satu produsen lah kurang lebih begitu dan produsen yang lainnya mereka punya dunianya masing-masing ya. Jadi kalau kita sekarang ini hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala, besok itu mereka merasa membuat dunia ini ya hidup di dunia mereka sendiri-sendiri. Nah, tanpa panjang lebar ya, mari kita lihat aja ya videonya. Semoga nanti kalau suaranya nggak masuk tolong chat ya. Jadi kita lihat videonya bareng-bareng teman-teman ya, videonya bareng-bareng. Apa sih metaverse itu? Grogi itu Sam. Siapa yang grogi nih? Ya, Kak Nia ya. Waduh, Kak Nia nih memang lah. Dia itu kalau ketemu saya grogi gitu ya. Enggak. Iya, alhamdulillah ya. Walaupun kita dipisahkan jarak, tapi Allah pertemukan di satu majelis yang penuh keberkahan. Insya Allah ya. Minta doanya ya buat kami, kebaikan untuk kami. Ini malah jadi kelas pranikah, bahaya nanti ya teman-teman. Lanjut materinya. Tafadhol. Mana videonya? Jangan kemana-mana, sabar dulu ya. Kalau metaverse menurut Mark Zuckerberg itu apa sih? Nah, apa sih bacanya Zuckerberg ya? Ya, jadi metaverse itu kata CEO Facebook ini, Anda bisa membayangkan metaverse sebagai perwujudan internet yang bisa Anda masuki ya. Jadi internet yang kita bisa masuki. Kalau sekarang internet itu hanya 2 dimensi ya, hanya bentuknya layar panjang kali tinggi. Ya, besok udah bisa jadi 3 dimensi. Jadi Anda tidak lagi sekedar melihat yang ada di internet, tapi bisa masuk ya. Keren sekali pengertiannya.
Pada dasarnya ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang dapat bertemu, bekerja, bermain, menggunakan headset dan realitas virtual ya, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan perangkat lainnya. Masya Allah ya. Jadi ya intinya nih mereka mau memasuki internet atau internet itu mau dibuat kehidupannya. Ya, nah pantesan IG sekarang Meta logonya. Nah itu nanti kita jelaskan sedikit, tapi ini sedikit gambaran tentang Metaverse. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. Jadi rapat tuh online aja dia. Bisa pakai avatar. Ya, bajunya bisa diganti-ganti. Bahkan bentuknya bisa monster atau apapun. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Ma? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from the crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an Jadi buka artist going video around tuh udah Soho bisa di dalam hiding AR pieces for di people dalam to find. metaverse-nya. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. Di This is spotlight. stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All Udah right, beres see you ya, at home. udah di spotlight ya. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Oke, alhamdulillah. Nah itu gambaran metaverse ya teman-teman. Jadi walaupun mungkin nggak sesempurna itu, apalagi nanti masih nunggu koneksi internet super cepat ya. Mungkin 5G kalau bisa mengakomodir ya nanti cukup dengan 5G atau mungkin dengan internet yang lebih cepat lainnya. Jadi kondisinya tuh kayak begitu. Mereka udah ciptakan satu ruangan. Kita kalau kalau kita misalkan mau rapat itu ya tinggal masuk ke situ pakai VR ya, pakai kacamata virtual reality itu, habis itu nanti tangan bahkan mungkin bajunya akan dibuat agar kita bisa merasakan sentuhan dan seterusnya. Itu habis itu apa? Habis itu udah rapat semua kegiatan di situ, mau dari game ya, mau dari macam-macam begitu ya. Bahkan kerjaan aja pada akhirnya nanti bisa lewat situ ya. Kerjaan tuh bisa lewat situ. Nah, ini ada satu contoh ya. Ini dari Meta juga ya. Dari Facebook juga ya, iklannya yang bikin Facebook. Ini gambaran ideal mereka kurang lebih tuh nanti jadinya kayak begini. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? Jadi bisa digedein kayak di ruangannya langsung. I think it's ready. Great.
I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Zoom kita besok kayak begini nih. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Nah, coba bayangkan teman-teman ya, satu perusahaan besar ya, yang brandingnya udah kemana-mana, kan namanya Facebook tuh. Ya, Facebook ini kan namanya udah besar ya, namanya udah ke mana-mana. Tapi dia mau rebrand, dia mau ganti nama. Nah, berarti ya nama atau tujuan, visi perusahaannya ini udah pasti berubah begitu. Ya, yang tadinya mungkin dia hanya fokus ke media sosial, sekarang udah ke fokus ke metaverse gitu. Ya, insya Allah nanti di share di Tiang Sandar. Insya Allah udah direkam ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, jadi inilah kondisi ya. Ya sekarang nih ya di Facebook itu mereka merubah ya visi tujuan perusahaan mereka ya, nama Instagram, nama Facebook yang udah tenar pun kemudian mereka gabung, mereka nggak sayang gitu loh ngerubah atau harus nge-branding satu nama lagi. Karena apa? Ya inilah yang akan mereka perkenalkan nanti ya, dan yang lain itu cuma jadi support saja. Ya ini semua cuma jadi support saja. Nah, jadi ini kerja. Kemudian gimana game? Jadi dunia game pada saat itu juga udah ikut berubah juga ya, mereka rubah juga. Jadi kalau sekarang orang itu game itu masih 2 dimensi, besok itu bahkan bisa jadi 3 dimensi. Mereka bisa masuk ke dalam game itu. Ketemu main sama orang yang ada di Barcelona, sama orang yang ada di Indonesia, dimanapun, itu macam kayak bisa langsung ketemu langsung gitu. Ya. Hanya dengan menggunakan apa? Kacamata tadi. Yang kalau sekarang kacamatanya tuh masih besar, besok tuh ya sedang dirancang untuk bisa jadi kayak kacamata biasa. Coba bayangin. Jadi kita bangun tidur pakai kacamata biasa tuh udah bisa masuk ke dunia tersebut ya. Kayak film Digimon. Kalau Digimon masuk sama orang-orangnya ini cuma cukup kacamata doang. Nah, ya. Gimana game pada saat itu? Game juga berubah pada saat itu. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head to head with players from around the world. Like a shot. Some call it skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. Ya, enggak, bukan kayak Player Number One, Ready Player One. Nah, ini filmnya. Nanti kita putar trailernya di sini. Enggak, jadi mungkin kalau sekarang masih ada, kayak main sama arwah apa dan seterusnya. Enggak, justru kalau udah jadi itu bakal seru banget. Ya, itu bakal seru banget. Karena apa? Semuanya kelihatan nyata. Begitu ya. Semua itu kelihatan nyata. Dan pada akhirnya nanti ya orang akan membangun dunia baru di sini ya. Ada dunia bisnis baru ya. Dan yang dunia bisnis baru ini bisa berpengaruh ke dunia nyata ya. Jadi ini dari segi bisnisnya dulu. Kita bisa beli rumah di dalam metaverse itu bisa. Jadi nanti ada produsennya sendiri, ada suppliernya sendiri yang bikin rumah kayak kita di game beli rumah gitu. Tapi ini kita bisa masuk ke sana. Ya. Habis itu apa? Bisa beli barang digital ya, bisa beli senjata buat game kita dan seterusnya. Bahkan nanti ketika kita sekarang pesen makanan misalkan lewat Gojek itu ya atau cepat saji itu kan masih lihat HP begitu. Besok tuh bisa langsung di dalamnya. Jadi kita bisa pesen kayak ada toko ya, misalkan toko Megurame Udon atau misalkan Burger King di situ, kita beli nanti langsung diantar ke tempat kita. Sampai segitunya.
Ya, jadi antisosial sama manusia asli itu salah satu dampak negatifnya. Tapi ini kita lagi bicara positifnya ya, kerennya begitu. Jadi ini akan mempengaruhi dunia nyata, akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak, terutama untuk desainer tempat, untuk macam-macam ya. Jadi kita misalkan kita jadi desainer tempat atau misalkan arsitek begitu, kita kadang nggak perlu harus ke Amerika, tapi cukup lewat virtual ini akhirnya orang tuh bisa gitu berinteraksi. Bahkan kayak tadi digambarin ya, denah rumahnya tuh bisa langsung dirasain sendiri, tinggal dibuka begini. Akhirnya orang tuh udah langsung, oh rumahnya nanti jadinya begini. Ya, keren kan? Keren memang. Nah, itu kondisi ketika metaverse ini udah jadi ya, maksudnya kalau kata Mark Zuckerberg itu sekitar 5 sampai 10 tahun lagi dan bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena nggak cuma Facebook saja yang sedang membuat metaverse-nya sendiri, tapi juga ada Nvidia, ya, Microsoft, ada Tencent dari Cina dan seterusnya. Ya, bahkan secara negara Seoul itu atau Korea Selatan itu memang sudah mencanangkan begitu ya, akan membuat kota metaverse pertama di Seoul. Jadi nanti di sana bakal di metaverse-nya itu ya, itu pemerintah membiayai langsung bayar misalkan programmer dan seterusnya untuk bikin museum di sana. Jadi kalau kita mau ke museum di Seoul nggak perlu kita harus ke sana. Cukup lihat virtual ini masuk udah kayak beneran jalan ngelihat museumnya kayak gimana. Ya, ngelihat orang-orang yang ada di sana siapa aja dan kita bisa langsung ngobrol sama siapapun yang ada di situ. Ya. Jadi udah kayak bener-bener ya kehidupan baru di sana. Ya. Kalau misalkan kita sekarang tuh game misalkan capek pegel pegang begini, itu besok ya udah jalan-jalan. Jadi liburan tuh udah tinggal ya udahlah klik mau kemana gitu. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kemarin udah ada exhibition salah satu Edelkera yang udah virtual. Nah, ini saya tunjukin ya, ada orang yang ini lumayan lama videonya ya, nanti kalau udah cukup saya berhentiin aja. Sekitar 7 menit, orang yang mencoba ya hidup di dunia virtual yang sekarang ini belum jadi aja ya. Belum jadi aja itu selama 24 jam. Ya, selama 24 jam. Kayak gimana nih kehidupannya? Kita lihat ya. Metaverse ya. Otak aku nangkepnya serem. Ya, ini masing-masing ya. Ini dia cara kerjanya. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself. Jadi cara terbaik untuk memahami metaverse itu dengan mencobanya sendiri. Ini kacamatanya masih gede. I definitely don't feel very well right now. And you wouldn't feel well either if you attempted to spend 24 hours living in virtual reality. Jadi ketika kita pakai udah kayak begini, banyak pilihannya. Don't know what the metaverse is? That's okay. I'm not sure anyone really does. But Meta, formerly known as Facebook, Microsoft, and more, are defining it as the virtual world that is the next phase of the internet. In this world, we have digital versions of ourselves. Jadi avatarnya bisa muka kita sendiri, bisa kartun. The metaverse. Anything. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop. So I decided, why wait? And stupidly, I dared myself to visit the metaverse for a full 24 hours in its current, not so great state. In fact, Meta and others Sorry ya, belum that ada the teksnya. metaverse Semoga isn't bisa even paham. here yet. Lihat gambarnya udah paham kok. kok. The best way to see the start of it is through virtual reality. And since I didn't want to pop into a headset with my kids running around, I packed my bags and moved to the Holiday Inn Express around the corner. I set a few rules. The headset can come off to eat and go to the bathroom. No. Yes, I attempted to sleep with it on. I checked my phone only if it was urgent. I had notifications coming into the Oculus Quest 2 headset, which is made by Meta. It's about to be 6 p.m., which is the start of my metaverse journey. I've got 2 headsets in case of technical issues, and lots of apps and other things preloaded for different parts of the day and night. What could go wrong? Welcome to Beat Saber. Now cut the cubes in the arrow direction and match the color. That was too soon. Wait for the beat. Wrong direction. Wrong direction. She's very mean. I started with games like Beat Saber, since right now they're the most popular use of VR. And while many games allow you to play with others, I had no real friends to play Beat Saber with that evening.
So I decided to go elsewhere for some social interaction. Altspace VR, an app that allows you to hang out with other avatars in virtual venues. Okay, I'm gonna customize my avatar for a night out. I guess in the Bajunya metaverse, bisa I milih. could have short hair. Wah, seneng banget orang kan hidup di kayak gini. Mau jadi apapun untuk dia. Campfire hub. Hello? Yeah. As soon as I was in the public area, I started hearing people Jadi ada talk public and areanya chat. juga yang semua tuh bisa chat. Kalau kita kan dulu ada Apparently Mic there are no 33, masks ada in the Nimbus, metaverse. ini I was chatnya dropped langsung into an ngobrol. area with lots of trippy little Lego-looking people, and I attempted to interview them. Journalist, Oh wow. I want to learn what you guys do in here. Pretty much everything that you would do in the real world. I knew I had really made friends forever when they asked me to go to a comedy club by clicking on this portal thing. The club was so obviously Ya, jadi fake, kuliah but my bisa jadi presence in it pakai and ini, the nggak perlu presence ke of all these kampus other lagi. people felt really real. Do you guys have wine? Yeah, of course. Wine, everything you want. Just imagine. I even felt awkward when the comedian hit on my avatar. Nonton konser, nonton stand up udah online I spent a good semuanya. amount of time in Altspace and came away thinking it's like an AOL Dan bisa chat room, ngechat, ngobrol sama evolved, orangnya. which I'm not sure is a good or a bad thing. I need to relax for a moment. Coba bayangin. Meditation app is launched. Kindness starts with you. I highly recommend meditation apps Irit like Guided bensin. Meditation or Trip. Tidur, Oddly pengen suasana relaxing, ruangannya kayak di Gunung And I could lie here Alpin, and tell you kayak I di slept with the headset Semeru, on kayak all di night, wah but bebas, mau di tengah pantai, tengah laut juga bisa. I woke up feeling refreshed. I pulled up some morning reading in my web browser. Got Google News. Nggak over perlu ke here, Solo. Ya orang di Jogja ngapain ke Solo? here, and Instagram over here on the right. And had breakfast at the foot of Machu Picchu, Ah, in the National Geographic app. sarapannya di Peru, Machu Picchu, sambil ngelihat lama kan, kambing sana. And we get zero. Coba And ya. then I had a pretty fun and intense workout. Welcome to Supernatural. You ready for your first flow workout? There Coba are various bayangin types of olahraga workouts you can do segala in macam, Supernatural, nggak perlu which ke involve everything stadion from Magu doing Harjo lunges buat to lari using atau ke controllers to hit GBK. targets. Feel-nya The sama. metaverse is great. I got so into it, I actually lost track of time. Ya semuanya di rumah. Meeting in spatial in 1 minute. I need to change crap. Yes, meetings in the metaverse are a thing. Nih besok Hi, Aaron. kita Joanna, Zoom tuh nice mungkin to kayak meet you. begini. Thanks for coming. The idea Rapat tuh is that begini. instead of Zoom, Kerja tuh we nggak perlu chat as kantor. avatars. My first meeting was in an app called Spatial, and of course, it required a different avatar. Yes, that's my actual Time face travel on tuh a nggak floating ada. torso. I met up with the co-founder of Spatial, Anand Agarwala, in Time an travel NFT tuh art gallery mustahil. with works from Ken Ya. Kelleher. Bisa aka mukanya dia Anchor ganti Ball, karena on mau display. rapat kan, biar Great lebih stuff, because formal It misalnya. turns out I'm in an NFT art gallery, which sounds like the metaverse to me. Heck yeah. I mean, you can't get more metaversey than a, pixelated dog or these crazy heads and stuff or these beautiful sculptures. We also went to a campfire where I asked him about the lack of legs. Right? The headset tracks your Beli head and your bajunya hands, and online. so we can make it do realistic stuff. What are my legs supposed to do? We can't actually detect the signal from your legs. Nggak Legs bisa. are coming soon. I quickly had to jump from that meeting to another meeting as another avatar in Horizon Work. Tuh, jadi kita avatarnya An app bisa made by Meta, ganti-ganti, formerly known bebas as ya. Facebook. Oh, I see. So it's kind of like you got to really put it on. Umroh online ya. Nah, ini nggak tahu masih ada umroh atau enggak besok. Kan soalnya salah satu tanda kiamat Ka'bah tuh nanti udah nggak ada yang tawaf di situ. Real feeling of presence in the room. I felt like I was actually sitting across from my editor. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, It's like in Ghostbusters. I'm a full torso apparition. You don't need legs. Oh no, Joanna's looking under the table. That's so scary. Yes, meeting metaverse is fun if you don't do it for 4 hours on end. That was so much time in avatar meetings. My eyes hurt and my head hurts. So what did I learn from this adventure, other than I'd never recommend you do this? Well, a few things. It's clear why big tech companies are fighting over this. There's an opportunity to build the underlying platform here. One avatar with legs, living across games, workout apps, meetings, and more.
Meta's Megan Fitzgerald told me it's Sekarang The mungkin lelah, metaverse is besok not udah gonna be enggak built by dibikin one company. teknologinya. That there are other companies, organizations, creators that maybe will use our avatars and allow people to move from one place to another while still feeling like themselves. Then there's the privacy tools and moderation. It's going to be insane, judging from my brief comedy club experience. And then headsets will need to be smaller and more comfortable and run for longer on a charge. Thank you guys. My headset's gonna die in 5 minutes. So yes, it's certainly the early days of the metaverse. But lock yourself in a room like this, and you can really see the potential. Disuruhnya kunci kamar terus habis itu main begitu, biar tahu potensi sebenarnya metaverse. Gimana teman-teman? Cukup tercengang? Keren ya metaverse ya? Oh, coba bayangin dunia udah nggak ada border lagi, udah nggak ada batas, dan orang udah di kamar aja, ngapain? Takut antisosial dan seterusnya ya. Ya kalau kita takut mau nggak mau tetap ini bakal dihadapi nantinya. Ya. Nah kemudian ya, Mark dan para giant tech ya, raksasa-raksasa teknologi sekarang ya, ingin merubah dunia. Jadi tujuan mereka itu merubah dunia, menyatukan cyberspace dengan reality. Ini yang terjadi. Ini yang mereka inginkan ya. Merubah interaksi di internet dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini yang mereka inginkan ya. Nah, kalau teman-teman ya, ini ada trailer film Ready Player One itu 2017 yang bikin Steven Spielberg kalau nggak salah. Ini jadi gambaran lah ya, mungkin yang pengen mereka capai di metaverse tuh kayak begini, kayak di trailer film ini ya. Kok jadi Yahudi sekali merubah dunia? Ya memang Mark Zuckerberg bukan Yahudi ya. Mark Zuckerberg Yahudi, Spielberg Yahudi. Ya, jadi jangan kemana-mana, kalau mau ikut kelas sejarah ya boleh lah. Ya, nah kemudian teman-teman ya, jadi di sini kita bakal tahu ya, ternyata ketika semua orang itu hidup di dunia metaverse, dunia asli ini nggak keurus. Ready Player One ya, filmnya Ready Player One. Jadi udah nggak keurus ya, jadi akhirnya dunia ini makin hancur ya, industri udah nggak ketata, terjadi climate change, perubahan iklim, kekeringan, dan pada akhirnya ketika semua orang di dalam rumah, nggak ada orang yang mau bertani, akhirnya krisis pangan. Ya, ketika cuaca berubah ya, orang nanam pun kadang udah nggak, misalkan yang tadinya setahun bisa panen 2-3 kali, sekarang udah 1 kali doang. Ya, ini terus terjadi sampai benar-benar kelangkaan pangan. Nah, pada saat manusia kelaparan pada saat itu, tiba-tiba Dajjal bawa 1 gunung roti. Ente bayangin di situ ya, keimanan diuji ya. Climate change is real. Metaverse is real, everything is real ya. Memang di dunia ini ketika Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan sesuatu, itu pasti terjadi. Cuman kita peka atau enggak? Kalau yang kita pikirin cuma diri sendiri, ya selesai. Ya, kita pikirin wah besok makan apa ya. Terus habis itu aduh aku besok bisa hidup enggak ya? Ya, itu sebenarnya pikiran jumut ya, orang yang macam enggak bermasalah lah bahasanya tuh ya. Kalau bahasanya Sujewo Tejo itu menghina Tuhan, dia bilang ya. Apa sih cara terbaik menghina Tuhan gitu. Cara terbaik menghina Tuhan adalah dengan kita tuh takut besok mau makan apa, besok ada makanan atau enggak. Itu cara menghina Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena Allah udah jamin rezeki, jodoh, maut itu udah di tangan Allah. Terus kita masih nggak yakin sama Allah ya. Dengan pertanyaan besok aku bisa makan nggak ya? Kalau aku nggak kerja di sini aku bisa makan nggak ya? Itu menghina Tuhan kata Sujewo Tejo ya. Ada benernya juga ya. Masya Allah. Nah ini trailernya ya teman-teman ya. Jadi di film itu ya dijelasin ya, dengan VR kita tuh bisa melihat, mendengar, bahkan menyentuh dunia digital. Jadi kalau ada orang pegang kita, itu kita bisa ngerasain ya di dunia metaverse itu. Ya, ada bajunya khusus, nanti kita lihat aja nih trailernya. Ya. Nah, peluang keuntungan atau materi yang besar membuat mereka berinvestasi secara masif karena ya bukan
Wah, Mark Zuckerberg sudah kaya, dia mau buang-buang duit. Enggak. Justru ketika dia membangun metaverse ini, orang yang tinggal di situ bayar pajak ke dia. Ya, kalau sekarang kita hidup di dunia nyata, kita beli tanah, bayar pajaknya ke negara. Besok tanahnya bayarnya ke siapa? Ke Mark Zuckerberg. Makin kaya lagi. Ya. Nah, setelah dia kaya apa? Ya, bikin riset lah untuk membuat sapi merah ya. Allah Ta'ala a'lam ya, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Enggak, dia nggak pengen jadi presiden, dia cuma pengen menguasai dunia ya. Nah, arahnya ke situ. Nah, ini dia teman-teman ya trailernya. Kita mana nih? Oh, masih ada pengantarnya ya. Nah, itu tadi metaverse yang begitu hebat, canggih dan memukau ya. Nah, kita bisa merasakan dunia ini ya. Kita sekarang ini teman-teman, kita bisa merasakan dunia ini karena panca indera kita ya. Nah, ketika panca indera kita, mata, telinga, terus tangan ini diberi piranti digital, maka kita akan merasakan dunia digital. Ya, jadinya kayak gimana? Jadinya kayak begini. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero. Nah, ini dunia udah kacau tuh. Like Peter Parker or Bruce Banner. Orang udah semuanya pakai VR di jalan, udah sendiri-sendiri, udah nggak peduli. Ya, dunia itu udah hancur, udah kering. 2045 dia bilang di film ini. Tuh orang semua pakai VR semua di jalan. Except the Oasis. Dunia hancur kecuali apa? Oasis atau metaverse. A whole virtual universe. A whole virtual universe. Jadi kita bisa jadi siapapun di situ. Konser udah kayak tempat asli. Disentuh berasa. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. It's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Udah. Gimana teman-teman? Nah, ya inilah yang disebut apa? Ya, disebut metaverse. Ya. Jadi banyak sekali keuntungannya ya secara ini. Ya, secara dampak ekonomi ya. Makanya kenapa kok perusahaan itu berlomba-lomba ya? Karena ini dunia baru. Siapa yang menguasai metaverse ini, dia akan menguasai dunia ke depannya. Semua orang akan berbondong-bondong ke situ dan dia akan meraup pundi-pundi uang yang banyak. Ya, alasannya ke situ ya. Coba bayangin ya, ketika kita sudah bisa merasakan, jadi avatar kita tuh kalau disentuh orang kita bisa ngerasain. Ya, kita bisa interaksi bahkan dengan sangat nyata. Ya, itu yang terjadi. Ya. Lalu apa dampaknya teman-teman? Ya, dampaknya tidak lain adalah apa? Candu. Ya, tidak lain dampaknya adalah kecanduan. Ya, bahkan di metaverse yang sekarang ini ya, itu ada kemarin kalau tidak salah videonya simulasi. Orang itu bisa ketemu sama orang yang udah mati. Jadi sama anaknya kalau nggak salah. Jadi kan suara seseorang itu ketika kita ngomong terus direkam kan ada frekuensi atau apanya lah. Jadi bisa disamain begitu suaranya.
Ya, bahkan besok kita tuh kalau mau belajar negara misalkan, itu bisa langsung ada Soekarno depan kita, ada Hatta depan kita ya, bentuknya itu hologram begitu. Jadi orang udah wah betah banget lah hidup di dalam situ. Ya. Makanya teman-teman ya, dunia digital yang bisa dirasakan dan piranti penunjangnya nanti kan itu masih berat ya. Jadi peralatannya itu udah jadi kayak kacamata biasa yang dibuat sangat user friendly, akan membuat semua orang itu larut di dalamnya. Ya. Semua orang itu bakal larut di dalamnya. Kalau kita ngelihat sekarang ya, kalau kita lihat sekarang aja nih. Kalau kita ngelihat sekarang kehidupan ya, ya itulah ya, kehidupan kita di apa namanya, di dunia ini ya, dunia asli ini itu udah nggak menarik lagi ya, karena kita ya, karena apa, karena secara otomatis ya kita akan cenderung memilih dunia digital metaverse daripada dunia nyata ya. Kita sadar kita bangun tidur tapi dunia kita ini nggak menarik ya. Dunia kita ini sepi, nggak ada orang yang perhatian sama kita. Tapi ketika kita masuk ke dunia metaverse, semuanya jadi kayak care sama kita. Kita punya kelompok sendiri. Ya. Oh, ada kelompok orang ini, ada kelompok orang ini. Jadi kita tuh ngerasa, kita sadar metaverse itu dunia maya, ya, dunia palsu, tapi kita kecenderungan lebih ke situ. Ya, kecenderungan kita akan lebih ke situ. Ya. Ketemu orang yang udah mati 15 tahun lalu bisa enggak ya? Nggak boleh diserupakan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kemudian apa ya? Cenderung kemudian kita tuh udah tahu sadar ya kalau metaverse ini adalah dunia yang maya sebenarnya, tapi kita bakal cenderung ke sana. Ya. Kayak kita sekarang teman-teman, antum coba dalam seminggu saya nggak mau lihat Instagram, saya nggak mau lihat YouTube, bisa nggak? Kuat nggak? Ya. Ya. Berat banget ya. Dan kalau kita bicara ya, dunia metaverse ini udah 3 dimensi, kita udah bisa masuk. Bahkan kita udah bisa ngerasain ya gimana ya kalau yang 2 dimensi aja ya, yang sekarang ini internet yang sekarang ini yang ngezoom nih masih kayak begini, masih layar datar dan seterusnya, itu udah menimbulkan banyak sekali kasus. Ya diantaranya apa? Bocah 12 tahun di Subang meninggal karena kecanduan game online. Coba bayangin ya. Ini saya liatin fotonya. Seorang remaja 18 tahun asal Taiwan, Chuang ya, harus meregang nyawa setelah main game Diablo 3 40 jam tanpa henti. Kenapa? Mungkin dia pengen berhenti, tapi apa? Kecanduan dopamin yang hormon dopamin yang ditawarkan sama game online ini ya, yang sekarang ini yang masih offline ini itu sangat besar. Ya. Akhirnya dia mau nggak mau, aduh aku ngegame, kalau nggak ngegame wah ngamuk gitu. Ya mau udahan nanggung ya. Ini kasus-kasusnya banyak ya. Mereka yang kecanduan game juga bisa terkena pembekuan darah ya, yang berujung pada kematian seperti yang dialami Chris Staniford, remaja asal Inggris. Gara-gara game, mati gara-gara game. Ya, kemudian apa lagi? Beberapa dari mereka juga ada yang meninggal karena kurang asupan gizi, karena pemuda di Cina yang main game 3 minggu lebih cuma makan ramen instan. Mereka nggak peduli lagi dengan tubuh mereka yang ada di dunia nyata. Fokus mereka yang ada di game. Coba antum bayangin kalau udah ada metaverse itu. Ya. Siapa yang nonton drama lama-lama terus habis itu nggak lapar. Siapa yang lagi asik main game sampai nggak lapar gitu. Lupa kalau dia butuh makan juga tubuhnya. Ya. Ini masih 2 dimensi teman-teman. Gimana 3 dimensi? Ya. Gimana kalau sampai 3 dimensi. Ya. Kecanduan game bisa membuat orang terganggu kehidupan sosialnya. Pecandu game bernama Sun Woli sampai bunuh diri karena dijauhi lingkungannya. Dia punya mental lemah akhirnya. Ya. Fokusnya game aja. Ini saya ambil contoh baru game ya. Belum lagi yang lain. Lebih parah lagi ya, seorang ibu bernama Alexandra Tobias sampai tega membiarkan anaknya mati kelaparan cuma gara-gara main game. Otaknya udah rusak memang. Ya, kecanduan, dopamin yang diberikan terlalu besar.
Ya. Ya. Kalau dulu orang tuh kecanduan itu atau dopamin terbesar itu karena cinta, ya sekarang ya sama aja cinta tapi ke game. Ya. Dan game itu kan memang disetting ketika kita sudah menang, pengen main lagi, main lagi. Terus. Ya. Kemudian apa lagi? 3 hari tak pulang, pemuda ditemukan tewas saat main game online. Coba bayangin. Ya, kenapa? Udah ya, kecanduan parah begitu ya, kecanduan parah. Goswami, seorang remaja perempuan dari India ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Saat ditemukan, matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar. Badannya berputar-putar karena tali yang digunakan untuk gantung diri diikat di kipas angin kamarnya. Orang tuanya mengaku sebelumnya menegur Goswami karena terlalu sibuk bermain Facebook. Jadi diingetin mamanya, jangan main Facebook keseringan, bunuh diri. Ya. Badannya dewasa, tapi matang semu, kelihatannya gede gitu. Tapi apa? Tapi sebenarnya batinnya tuh lemah betul. Ya. Ya. Dia punya mental tuh lemah sekali. Inner child nggak sama, enggak ya, ini efek kecanduan, candu. Seorang remaja di Cina bernama Deng Sensan meninggal kurang dari 1 hari setelah dibawa ke pusat rehabilitasi internet. Dipukuli temannya karena dia itu kan di sana rehabilitasi, akhirnya kan nggak boleh main internet, tapi dia maksa saking kecanduannya, akhirnya dipukulin sama temennya. Jadi satu hal teman-teman ya, di Cina itu udah ada pusat rehabilitasi internet. Jadi internet yang 2 dimensi aja itu udah banyak orang itu jadi kecanduan. Tangannya gerak-gerak atau segala macam, udah nggak bisa nahan dan seterusnya. Ini baru 2 dimensi. Di Cina sudah ada pusat rehabilitasi internet. Ya, beruntunglah kita yang tinggal di desa ya. Ya internetnya lambat gitu. Ya, Tallulah Wilson, remaja perempuan yang juga balerina, memilih bunuh diri karena tak diperbolehkan memainkan ponsel oleh ibunya. Ya, saat ponsel dan laptopnya diambil ya, Tallulah berteriak pada ibunya bahwa di internet ada 18.000 orang yang menyayanginya dibanding di dunia nyata. Coba dia ngerasa kehidupan di dunia maya itu lebih real. Ini kalau orang udah kecanduan jadinya begini. Ini dampak internet masih 2 dimensi, belum 3 dimensi. Tewas mengambang di sungai ya gara-gara ikut challenge ya. Challenge-nya apa? Neck nomination. Tren di internet tentang orang yang merekam dirinya di video sambil minum alkohol dalam jumlah yang banyak di tempat berbahaya. Challenge dulu ada Kiki challenge, ada challenge cium ketek, ada macam-macam lah ya. Dan banyak yang ikut ya. Tanpa sadar apa? Terkena candu dia. Ya, tewas bunuh diri karena selfie. Seorang remaja pria, ini pria ya, di Inggris mencoba bunuh diri karena tidak puas dengan hasil selfie yang diambilnya. Danny Bowman menghabiskan 10 jam dalam sehari untuk selfie sebanyak 200 kali. Karena merasa kecewa, pemuda ini hampir saja mengalami overdosis. Untungnya ibu pemuda berusia 19 tahun itu berhasil menyelamatkannya. Karena kasus Bowman sangat yang ekstrim ini, para dokter jiwa mulai menganggap jika kecanduan selfie merupakan gangguan jiwa tergolong serius. Ya, selfie. Ya, coba bayangin, sampai akhir diminum racun, untung ketahuan ya, belum ajal memang. Kenapa kok gampang kali dia bunuh diri? Kenapa kok gampang kali ya, hidupnya cuma dihabiskan untuk selfie ya? Untuk mendapat apa? Pujian dari makhluk, pujian dari followernya dan seterusnya. Dan sekali lagi saya sampaikan teman-teman, kejadian ini saat game dan media sosial atau internet masih 2 dimensi. Ya, masih 2 dimensi ya. Kenapa sih orang tuh bisa kecanduan internet ya? Karena apa? Karena internet itu satu produk baru kalau kita mau bahas ya. Produk baru apa? Ya surveillance capitalism. Ya. Maksudnya kayak gimana? Ya, kita jelasin sedikit ya. Surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan.
Surveillance capitalism adalah bentuk pasar baru dan logika spesifik akumulasi kapitalis. Kapitalisme pengawasan merupakan logika akumulasi yang muncul dari jejak digital, era baru dan penggunaan teknologi digital ya. Ini yang nulis Shoshana Zuboff ya, tahun 2014. Jadi gini, perusahaan-perusahaan media macam Facebook ya, WhatsApp dan seterusnya ya, Instagram, YouTube ya, semuanya ya, Google itu memantau aktivitas kita di internet. Histori internet kita yang kita anggap sampah itu buat mereka adalah berlian. Kenapa ya? Karena dari apa yang kita tonton hari ini, berapa menit kita habiskan waktu buat nonton ini, habis nonton ini kita pindah ke topik apa, kita tonton di YouTube, di Instagram yang kita like apa, itu datanya mereka rangkum, teman-teman. Ya, itu datanya mereka rangkum, kemudian apa? Jadi satu big data, akhirnya mereka punya kecenderungan ya. Oh, orang ini sifatnya begini, dan ini mereka jual data ini ya. Jadi kapitalisme pengawasan, interaksi kita, histori kita di media sosial ya, itu pada akhirnya apa? Itu menjadi data yang sangat berharga buat mereka. Kalau teman-teman mau nonton filmnya ya, ini ada judulnya The Social Dilemma ya. The platform that connect us also control us ya. Jadi platform ya atau aplikasi ataupun gadget yang kita gunakan untuk menghubungkan kita dengan dunia luar ternyata juga mengontrol kita. Ya, nah teman-teman searching di Google jam itu iklan semua langsung entah di apa namanya, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di apa, itu semuanya jam. Bahkan saya pernah ya, saya pengen nyari sepatu atau apa gitu. Ya, belum sempet saya nggak ada searching sepatu, tapi iklannya udah sepatu. Ya, karena mungkin pada saat itu saya searching jam tangan olahraga buat lari. Jadi langsung direkomendasiin apa? Oh, setelah orang ini beli jam, dia bakal beli sepatu buat lari. Ya, pakai incognito nggak ngaruh teman-teman. Ya, nggak ngaruh. Ya, jadi semua tuh kebaca. Ya. Oh, ketika orang beli ini, dia pasti beli ini, ditawarin ini, ya. Ternyata kita dikontrol teman-teman. Ya, jadi cara kerja informasi digital itu, ya. Mereka tuh punya satu mesin ya, mesin learning, mesin yang mempelajari apa namanya karakter kita, tabiat kita, apa yang kita tonton, berapa lama, ya kontennya apa. Saya sering nonton misalkan konten Formula 1 di YouTube. Itu ketika saya buka itu langsung Formula 1. Ya, kalau teman-teman buka langsung YouTube tes itu pasti video yang kemudian bakal kita tertarik gitu loh, bikin kita tertarik. Ya, jadi ketika saya buka Instagram, buka YouTube itu nggak ada video nawarin K-pop gitu karena mungkin jarang nonton K-pop kan. Akhirnya dia nggak rekomendasiin itu. Coba bayangin ya, teman-teman yang sering nonton K-pop mungkin nggak ada Formula 1 di situ ya, balapan di Saudi Arabia kemarin ya, Hamilton, Verstappen itu nggak mungkin ada. Yang ada siapa? BTS, Lisa, apa dan seterusnya. Ya, karena mereka punya mesin learning, mereka tuh memantau kita. Yang di belakang mesin learning itu ada ahli teknologi, dokter, psikolog, terus macam-macam semua ahli mereka pakai. Kecenderungan orang ini perilaku kita tuh di ini. Ya, dipahami betul. Maka pada akhirnya apa? Mereka tahu aktivitas digital kita, membuat profiling kita, membuat klaster kelompok yang orang dengan minat yang sama dengan kita, kemudian mereka memanipulasi kita seakan-akan melayani kita. Oh, bagus nih Instagram, setelah kita nonton ini rekomendasinya ini ya, rekomendasinya ini ya. Padahal informasi yang masih masuk ke kita ya itu diarahkan oleh mereka. Dan akhirnya ya ini juga yang kemudian terjadi ketika pemilu di Amerika. Makanya kan Mark Zuckerberg kemarin sempat dipanggil Kongres Amerika. Ya, karena dibuat Facebook itu berhasil mempolarisasi ya. Ya, jadi memisahkan, mengelompokkan kayak di Indonesia aja lah ya. Terjadi ada kelompok kampret, ada kelompok cebong. Orang yang suka sama Jokowi akan dikasih informasi yang baik soal Jokowi.
Dan orang yang anti Jokowi akan dikasih informasi yang anti Jokowi. Akhirnya masyarakat akan terbelah, terpolarisasi. Dan itu ya sedikit banyak atau bahkan udah pasti ada andil media di dalamnya. Udah nggak mungkin nggak begitu. Ya. Jadi akhirnya terpolarisasi. Makanya orang yang sekarang di Amerika itu ya Republik sama Demokrat itu nggak pernah dulu tuh sampai mencekam ini pemilu di Amerika. Karena memang dipisahin betul informasinya, dikelompokkan betul. Ya, orang yang anti-Islam dikasih informasi anti-Islam, orang yang fokus kepada Islam dikasih info tentang Islam. Ya akhirnya jadi fanatik, terpolarisasi. Jadi orang tuh enak gitu loh ya. Oh kalau mau kita gerakin masa ini tinggal kasih berita ini. Oh mau gerakin orang ini tinggal kasih berita ini. Ya, dan kita melihat di feed Instagram kita ini ya, semuanya itu ya sudah melalui scanning machine learning tadi. Jadi kita tuh benar-benar informasi yang masuk ke kita tuh teman-teman ya, benar-benar diarahkan sama mereka. Ya. Ya, dan saat kita berhenti, ya, misalkan, udahlah saya mau stop media sosial. Mereka ya tahu betul bagaimana menarik kita kembali, menarik kita agar kita kembali kepada mereka. Kita stop deh Instagram, kita stop YouTube, susah. Mereka tahu apa tontonan yang bisa bikin kita tertarik untuk balik. Untuk orang yang udah sehari berhenti nggak nonton, 2 hari, 3 hari, kasih. Ya, gimana kita lagi cari misalkan pola diet ya di Google, di YouTube pasti keluar ya. Oh, diet ini, diet otomatis jadi nonton. Otomatis jadi nonton. Kita cari oh, sejarah ini di YouTube keluar. Akhirnya kita ngikut kemudian baru ada informasi yang mereka arahkan. Ya. Makanya teman-teman, satu hal yang kita harus tahu tentang manusia ya, manusia itu bisa melakukan banyak hal dengan kecerdasannya, tapi tidak bisa memprediksi dampaknya. Kita udah lihat tadi banyak orang mati gara-gara media sosial, banyak orang mati gara-gara game ya. Dan 7 negative effect of social media ya, people and user ini banyak ya. Pertama jelas depresi dan kecemasan ya. Gimana nggak depresi? Kita ngelihat aku nih belum apa-apa, tapi kita ngelihat apa di Instagram, kok temenku udah sukses ya, foto depan mobil terus, bajunya bagus terus, jalan-jalan kemana terus ya. Dan kita tahu faktanya ya, orang yang ngepost di Instagram itu yang bagus. Nggak mungkin dia di Instagram terus dia post lagi berantem sama istrinya, ya nggak mungkin, pasti yang bagus-bagus. Bahkan ada orang ya yang memang satu kumpulan begitu, mereka tuh nyewa barang branded untuk foto terus habis itu diupload media sosialnya. Misalkan mereka nyewa tas mahal gitu. Mereka nyewa mobil mahal, akhirnya berjalan-jalan biar kelihatan kaya. Jangan-jangan memang benar di akhir zaman nanti kita harus hidup di goa. Ya, itulah ya nih kalau dijelasin panjang lebar insya Allah juga ini. Ada nyewa iPhone macam-macam. Ada yang gajinya cuma 2 juta tapi berani kredit iPhone dan seterusnya. Ditanya kenapa? Gengsi ya. Kemudian yang ketiga ada FOMO, fear of missing out ya. FOMO adalah fenomena yang berkaitan dengan perasaan selalu ingin merasa menang dan tidak ingin tertinggal oleh lainnya. Ini bakal muncul gengsi tinggi. Kawanku udah begini, aku pengenlah begini. Ya. Wah, walaupun dia harus ngutang, walaupun dia harus nyewa. Menurut kita yang akal sehat nggak masuk akal, tapi itu terjadi betul. Ya, unrealistic expectation, pengennya jalan-jalan foto-foto tapi pengen kaya, ya. Pengen kaya dari trading. Yang trading tuh kita belum tahu apa dia beneran apa dia settingan kan. Akhirnya kita yang main, kita taruhan banyak, akhirnya judi kan akhirnya kalah. Haus akan viral, negatif body image, ngelihat orang, badannya bagus-bagus, akhirnya kita ngerasa, aduh kok aku jelek sih, aku akhirnya insecure dan seterusnya, ya. Makanya ketika muncul metaverse nanti, aku nggak perlu lagi dengan tubuh gini, aku udah bisa bikin tubuhku sendiri kok di avatar nanti. Ya, dan juga apa unhealthy sleep pattern ya, atau pola tidur yang nggak sehat.
Ya, kemudian ya general addiction atau kecanduan secara umum. Ini kalau dijelasin keren lah, tapi kita waktunya kayaknya udah mepet ya. Masih banyak harus disampaikan. Nah, itu terjadi kepada kita ya. Mungkin kita yang masih bisa mikir sekarang ini, teman-teman. Maksudnya kita masih bisa mikir apa? Ya minimal kita orang yang nggak hidup ya langsung di zaman metaverse ini. Tapi nanti ya ancaman ini akan terjadi pada generasi alfa. Ya. Terjadi pada generasi alfa. Saya termasuk generasi Y, lumayan jauh ya, masih milenial lah. Generasi Z dan generasi alfa ini yang dari lahir mereka sudah terkoneksi dengan internet ya. Terus apa yang terjadi dengan generasi alfa ya, kalau dari bayi mereka udah ketemu sama namanya internet. Nah, dari bayi mereka udah main HP ya. Terus gimana? Aduh, gimana ya? Anak saya aja sekarang mungkin biar dia nggak ini dikasih HP, biar dia gak ganggu mamanya. Ya. Inilah kondisi yang terjadi sekarang, teman-teman. Ya, ilmu berkembang sangat cepat, ya. Tapi banyak orang gagal dalam menata kehidupan pribadinya. Ini catat banget, catat ya. Ilmu teknologi berkembang sangat cepat, tapi banyak orang gagal menata kehidupan pribadinya, mentalitasnya, dan bermasalah dalam mencapai kebahagiaan. Ini terjadi. Memang maju dunia, tapi apa yang terjadi? Kehidupan pribadinya susah, nggak bisa nata dia, mentalitasnya ada apa-apa bunuh diri, ada apa-apa depresi, ya, dan bermasalah dalam mencari kebahagiaan. Antum sekali-kali lah nonton film misalkan kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya. Nonton kayak macem-macem lah film zaman dulu. Bagaimana keras hidup mereka tapi mereka bisa bangkit. Atau yang terdekat cerita orang tua antum. Saya kalau dengar cerita orang tua saya perjuangannya dulu malu saya. Betapa hebatnya mereka ya. Lembek saya nih ya. Stres dan depresi tidak lagi menjadi endemi tapi sudah jadi pandemi sekarang ini. Bahkan pandemi yang lebih luas daripada COVID. COVID nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau udah semuanya ke digital nanti semuanya. Ya, penyakit, virus, climate change dan seterusnya ya, Jakarta tenggelam macam-macam. That's happen. Dan kemudian salah satu yang mengincar ya generasi alpha atau orang-orang yang akan melanjutkan peradaban di masa depan itu ya, diantaranya adalah popcorn brain. Ini buat yang punya anak ya. Ini yang punya anak. Ini saya bilang kenapa? Masalah ke depan itu topik yang akan paling sering dibahas ya. Pertama adalah kesehatan mental. Kedua adalah climate change. Ini akan dibahas sama metaverse itu. Ya, ini isu yang akan terus ya menjadi hangat ke depan ini ya. Kenapa? Banyak orang ke sini nanti ya. Popcorn brain ya, apa sih popcorn brain ya? Ini langsung dari penulis buku ya, Mendidik Anak di Era Digital, Kiat Menangkal Efek Buruk Teknologi, Ye Jin Shin dari Korea. Popcorn brain adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi otak anak yang terbiasa dengan layar perangkat digital yang senantiasa merespons stimulus kuat hingga otak meletup-letup. Ya. Jadi di perangkat digital itu kan gambar kontras, warnanya jelas, apalagi buat anak-anak. Warnanya terang, menarik buat dia. Suaranya bagus, musik-musik dan seterusnya. Makanya kalau dipanggil sama orang tuanya, dia nggak bakal dengar. Karena udah terbiasa dikasih stimulus yang lebih besar daripada cuma panggilan nak. Ya. Lalu ia menyebut jika anak terbiasa melakukan banyak hal sekaligus di perangkat digitalnya, dia terbiasa main laptop, main HP, maka struktur otak cenderung tidak bisa beradaptasi dengan dunia nyata. Akibat penggunaan perangkat digitalnya secara membabi buta, orientasi otak akan kebal terhadap stimulus yang diberikan. Dipanggil nggak nyaut-nyaut itu salah satu tanda dia udah kena popcorn brain. Otak yang dalam keadaan meletup-letup atau popcorn brain akan membuat anak selalu mencari hal yang semakin lama semakin brutal. Ya, lompat-lompat lah, ya, impulsif, yang cepat dan menarik dan seterusnya. Yang suaranya keras, yang apa dan seterusnya. Ya.
Kemudian apa? Jika anak terlanjur terpapar stimulasi yang sangat kuat ya dari gadget tadi, maka dia akan merespon datar bila diajak bermain ke alam terbuka. Saya punya dulu ponakan, saking gadgetnya dia. Ketika dipanggil namanya tuh nggak nyaut sama sekali. Diam aja. Ketika main galak. Anak akan cepat merasa bosan ketika bermain di ruang terbuka ya dan terlepas dari gadgetnya. Susah. Ya, jangan remehkan popcorn brain karena kondisi ini menurunkan daya konsentrasi anak sebab otaknya hanya akan mencari stimulus yang kuat. Efek sampingnya ya daya ingat anak akan melemah. Jika kita amati karakteristik anak popcorn brain secara teliti, ya anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sempurna karena dia tidak sanggup berkonsentrasi membaca. Membaca itu atau hal-hal kecil yang kita ajarkan itu kan stimulus ringan. Jadi nggak kayak warnanya nggak terlalu mencolok, terus habis itu juga suaranya juga nggak, audionya juga nggak ini kan, namanya dia suruh gambar biasa kok. Dia harus yang keras, yang kontras dan seterusnya. Ya. Dan kemudian apa? Yang lebih serius, akibat popcorn brain, kemampuan anak mengendalikan emosi jadi lemah. Emosi itu apa? Dia gampang marah. Emosi itu apa? Dia gampang labil. Emosi itu apa? Dia gampang depresi. Jadi jika anak tersebut tidak diberi stimulus yang kuat, maka dia akan jenuh dan kesal. Ngerasa sendiri, kok nggak ada yang peduli sama aku. Harusnya ada orang terus cheerful dia gitu loh. Tapi itu dopamin, kalau nggak diturunkan, nggak diatur dengan baik, maka sama aja jadi bunuh diri ujung-ujungnya nanti. Bahaya ya nih yang punya anak teman-teman. Jadi selamat datang teman-teman ya di era kegagalan. Ya, kegagalan apa? Ya, kegagalan dalam kehidupan pribadi ya, secara manusia secara pribadi kita gagal, dan kegagalan secara manusia ya, secara umat manusia dalam menata peradaban. Ya, peradaban kita udah kacau, nilai-nilainya udah enggak jelas dan seterusnya. Jadi gimana? Ya, seru nggak? Atau serem? Asik atau serem metaverse ini? Ya, kok banyaknya yang serem bilang ya? Nggak ada yang bilang asik. Ya, dan kata Mark Zuckerberg 5-10 tahun lagi. Kalau prediksi Ustadz saya ya, itu nggak nyampe 10 tahun karena semuanya berlomba-lomba. Ya, nah ini pas ada yang mau keluar pas belum nyampe solusinya ya, semoga nggak takut ya. Nah kemudian kita masuk ya ke solusinya. Harus kita pahami teman-teman ya, manusia ini lemah. Kita bikin peraturan sendiri akhirnya membahayakan kita. Ya, jadi kita ini lemah, sama lemahnya apa? Contohnya tadi ya, dengan kecerdasan kita bisa membuat apa saja ya, membuat banyak hal, tapi kita nggak bisa memprediksi dampaknya. Atau biasanya ketika teknologi itu sudah maju, aturan pemerintah, aturan dari dokter dan seterusnya itu baru keluar. Ya, karena apa? Karena setelah terjadi dampak mereka baru punya bahan untuk meneliti. Dan dalam skala global ya kita harus ya, kebanyakan orang kenapa kok kita masuk di era kegagalan ini, tidak lain tidak bukan karena dalam skala global kita melupakan sesuatu yang akan menjadikan kita lebih baik. Apa sesuatu yang menjadikan kita lebih baik ya? Tiada lain tiada bukan. Nah, kenapa manusia tidak bahagia, depresi, banyak masalah kesehatan muncul seperti sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan karena manusia berpaling dari aturan Allah. Ya, tidak lain tidak bukan karena manusia berpaling dari aturan Allah. Ini saya hilangin aja sayanya biar full tulisannya. Nah, siap-siap teman-teman ya, kita kembali kepada Allah sekarang ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya terhadap perkara
masalah kita di dunia ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, ini obatnya ya, ini obatnya. Di surat Al-Anbiya 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau kita ya, yang jadi rahmat semesta alam itu apa? Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi, apa yang Nabi wariskan? Apakah Nabi wariskan harta? Enggak. Apa yang Nabi wariskan? Yang Nabi wariskan Al-Quran, As-Sunnah, majelis ilmu, akhlak, kemudian apa ya? Syariat. Itu yang Nabi SAW. Kepotong OBS-nya. Walah. Oh iya, saya gedekan ya. Udah enggak ya? Oke, alhamdulillah. Aman ya. Baik. Jadi apa yang kemudian Nabi SAW ya wariskan, yaitu ini tadi teman-teman ya, syariat, Al-Quran, As-Sunnah ya. Bahkan sampai cara tidur. Ini saya kasih contoh teman-teman. Ada yang susah bangun tidur subuh nggak? Ada yang susah bangun tidur ya subuh lah. Ya, jadi kalau teman-teman bicara bangun tidur ya itu bukan perkara bangun. Ya. Tapi perkara tidurnya ya. Jadi bukan perkara bangun tapi perkara tidur ya. Teman-teman ya, ini satu resep dari Nabi Muhammad SAW. Ketika saat itu ada salah satu sahabiah main ya ke tempat siapa ya, pokoknya ditegur sama ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah bilang apa? Nabi itu enggak suka tidur sebelum Isya dan enggak suka begadang setelah Isya. Jadi caranya gimana biar bangun pagi? Biar bangunnya pagi ya, biar bangunnya seger. Antum ikutin apa yang Nabi lakukan. Tidur habis Isya. Enggak usah dibangunin jam 1, jam 2, jam 3 bangun antum. Ya. Syaratnya cuma satu, habis Isya tidur, ikutin kata Nabi. Kita kadang wah harus begini, dengerin musik, tarik nafas, nggak usah. Nabi udah kasih solusi gampang. Habis Isya tidur, bangun antum malam. Bangunnya seger. Ya, bangunnya seger. Nah, ini kajian kita ini udah salah sebenarnya. Udahan dulu ya. Ya. Ya, udah ada yang pernah nyoba ya. Baik ya, nah, karena ini majelis ilmu ya harus kita selesaikan. Nah, itu ya, itu salah satu dari tidur aja ya. Dan menurut peneliti, ya sebenarnya nggak perlu penelitian lah. Kalau Nabi dah lakukan pasti baik. Dan menurut penelitian juga apa? Memang paling bagus tuh orang tuh nggak begadang, bisa tidur. Ya, tidur kita nggak ngikut Nabi, hidup kita nggak ngikut Nabi, main game kita habis waktu untuk di situ dan seterusnya. Ya, akhirnya tidak berkah hidup kita. Ya. Kemudian kenapa juga hidup kita jadi susah, mental kita jadi lemah, ya susah kita buat bahagia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha ya ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakshuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Gimana hidup kita tidak sempit? Ya, kita tidak, Allah bilang nih haram kita lakukan. Ya. Gimana hidup kita tidak sempit? Hidup kita tidak banyak masalah. Allah larang pacaran, dia pacaran. Allah larang berzina, dia berzina. Akhirnya hamil, stres. Ya. Ketika dikasih solusi syariat Islam, dia benci syariat Islam. Ketika ada bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia benci bendera itu. Padahal bendera Nabi SAW. Ya, gimana hidup tidak sempit kalau dia apa? Ya, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jelaskan nih ya, di surat Taha, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Ma'isyatan dongka, Allah bilang kehidupan sempit. Mau sebanyak apa dia punya harta, mau secantik apa dia punya rupa, nggak ngaruh hidupnya nggak bahagia. Ketika seseorang berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ente pikir orang-orang di Hollywood yang artis-artis, wah enak ya hidup mereka kaya dan seterusnya mereka bahagia? Enggak bahagia. Ya. Dibongkar kasusnya, ya. Ada yang pelecehan seksual, ada yang begini, saingan satu dengan yang lain, enggak bahagia. Siapa bahagia? Orang yang tidak berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bahagia di dunia ini hanya orang beriman. Ya. Ini teman-teman ya. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami menghimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, di lanjutan ayatnya, mereka kemudian bertanya, "Ya Rabb, sesungguhnya kami di dunia bisa melihat, kenapa sekarang kau bangkitkan dalam keadaan buta?" Ya. Kemudian Allah jawab apa? Ya kurang lebihnya karena kalian dulu ya tidak mau melihat kepada syariat aku. Ya. Karena kalian dulu berpaling dari syariatku, kalian gak mau melihat syariatku, maka apa? Sekarang ku bangkitkan kalian dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan ya. Allah tuh sayang sama kita. Jangan kau pacaran, nak. Ya, oh kok nak ya. Hambaku, jangan kau pacaran. Kau akan disakiti nanti. Apa yang terjadi kemarin tuh cuma sebab itu akibat saja. Kalau antum mundur beberapa tahun sebelumnya di Tangerang ada namanya Eno. Dia punya pacar, kunci kosnya dikasih pacarnya. Habis itu ada satu dua kejadian. Habis itu apa? Pacarnya bawa dua temannya masuk kamarnya diperkosa. Habis itu apa? Ya terakhir ditusuk dia punya kemaluan itu dengan gagang cangkul sampai tembus dia punya paru-paru. Di ronsen tuh ada tuh nyampe ke paru-paru sini. Kasus Eno, cari masih ada itu insya Allah di internet. Kenapa? Allah dah larang pacaran, apalagi kasih kunci ke laki-laki bukan suami. Tapi kan dia sayang sama aku, kalau dia sayang sama antum, gak mungkin dia pacarin antum. Ya. Tapi dia orangnya baik, bagaimana mungkin kita bilang seseorang yang pacaran itu baik kalau dia tidak menjaga kesucian dirinya dan kesucian wanita yang dia pacari. Ingat ya, suara sapi mo, suara kambing be. Ya. Kalau buaya suaranya gimana? Assalamualaikum ukhti. Ya. Nah, itu bahaya. Buaya kalau di air dia setia dia. Tapi kalau udah ke darat, wah, ya, nah, jangan lupa tahajud ukhti ya. Nah itu Eno tuh viral banget masa itu. Jadi ingat teman-teman ya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kalau mau hidup kita luas, ya jangan kita pernah berpaling daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mental kita kuat, ya harus kembali kepada Islam. Saya maaf ya, jadi berapi-api ya. Kemudian di surat Ar-Rum ayat ke-41 Allah kemudian tegaskan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Aydin nas li yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, kenapa kok Allah kemudian ya ketika manusia membuat kerusakan, habis itu Allah tunjukkan ya kerusakan tersebut adalah ulah manusia agar kita kembali kepada Allah. Saya ini ada kisah nyata teman-teman. Di tempat saya ada orang di kampung saya dia meninggal gara-gara mabuk ya. Jadi dia mabuk jam 1 malam, habis itu pulang mabuk ya naik motor, dia ngambil jalan orang, habis itu nabrak orang mau ke pasar bawa pisang, bawa kolbak. Ditabraknya, mati dia di situ. Ya. Itu seharusnya untuk orang yang beriman ya, menjadikan pelajaran. Ya Allah, kita tidak pernah tahu kita punya ajal. Ya, kita tidak pernah tahu ya kapan ajal itu datang.
Tapi ada orang yang tidak mengambil pelajaran dari situ. Ya, mereka ngobrol-ngobrol ya setelah tahlilan dan seterusnya, mereka pas kejadian lah, pas habis ngubur lah mungkin mereka cerita. Makanya ya kalau mau mabuk itu ya belinya sekalian banyak biar kalau udah mabuk langsung tidur. Ada orang dia ngambil pelajaran hikmah malah seperti itu, yang dia malah ngambil bukan hikmah. Ya. Ada memang orang seperti itu ya. Nah, itulah tadi ya. Begitu juga ada orang ya kemudian melihat kasus-kasus yang terjadi. Oh, ini gara-gara memanglah polisi bejat, memanglah laki-laki semua sama saja. Oh, ini gara-gara bapaknya pejabat. Enggak ada begitu, enggak ada. Ini karena pamannya paksa dia. Enggak ya. Kita ambil pelajaran teman-teman ya. Ada juga kasus lah, artis lah terkenal ya, dia naik mobil bareng pacarnya, mabuk sama-sama mabuk, nabrak mobilnya, 2 tahun dia sekarang lumpuh nggak bisa jalan, sekarang pacarnya selingkuh, yang cowok. Apa mau dibilang? Ya, ada kasus macam itu viral, baru diundang Deddy Kobuzer kemarin. Nah, jadi dari satu hikmah ya, apapun kejadian di dunia ini teman-teman ya, jadikan itu membuat kita kembali kepada Allah. Ingat ya, musibah terbesar itu adalah ketika kita tidak bisa mengambil hikmah dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu musibahnya. Ya, sudah ya. Lanjut teman-teman, udah jam segini. Kemudian ya, bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang selamat ya? Bagaimana agar menjadi orang selamat? Tidak ada cara lain kecuali apa ya? Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Ingat ya, cara menjadi baik, menjadi ditolong Allah hanya dengan mengerjakan amal soleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tidak ada teman-teman cara terbaik untuk menghadapi ya dunia ke depan ini selain apa? Selain dengan menjadi soleh, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, ini menegaskan juga ya di surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Ya, kita dah beriman, dah bertakwa belum? Saya pikir kita belum bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa ahathnahum bima kanu yaksibun. Ya. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Ingat ya teman-teman, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya adalah peringatan agar kita kembali kepada Allah. Dan berapa banyak orang ketika Allah tunjukkan bencana, Allah tunjukkan musibah, berapa banyak orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita kembali kepada Islam. Ya. Mari kita kembali kepada Islam ya. Nah, ya. Walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk negeri ya, amanu wattaqau, beriman, insya Allah kita sudah beriman kepada Allah. Tapi wattaqau ini, bertakwa ini, takwa itu apa? Ya, bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah pertanyaannya, kalau kita sekarang nih rasa, oh saya ini udah tidak ada pelanggaran syariat, saya ini udah bertakwa betul, tanda sebenarnya antum masih harus banyak belajar. Karena ya banyak sekali syariat Allah Subhanahu wa taala sekarang ini ya yang tidak atau yang belum kita jalankan. Ya, bahkan ada 99% lebih atau 90% lebih syariat yang tidak bisa kita jalankan. Makanya Allah ambil keberkahan dari bumi Indonesia. Kita punya gas kaya di Natuna, kita punya minyak banyak, kita punya emas banyak.
Ya, kita punya lahan hutan luas, tapi siapa yang menikmati? Apakah rakyat? Ya, ya, bukan karena apa-apa, karena kita tidak menjalankan syariat Allah. Kalau kita balik syariat Allah, ya, tambang itu adalah milik rakyat kalau di dalam Islam, milik perserikatan kaum muslimin. Jadi kalau Freeport tuh ditambang, bukan Amerika yang dapat. Siapa dapat? Masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah boleh nambang, nanti diganti biaya produksi, ya. Tapi kepemilikan emas tadi milik siapa? Rakyat, bagi rata rakyat. Atau untuk bangun jalan, bangun apa. Nah, padahal kalau kita hitung ya berapa ada di Freeport itu, dari misalkan emas yang sudah diambil kemudian dikalikan 500.000 ya, kita udah ngelakuin hitung-hitungan nih di kelas ngefas itu. Kurang lebih satu orang itu dapat sampai 3 triliun ya, 3 triliun atau 3 miliar ya, 3 triliun kalau enggak salah. Satu orang. 4M tadi. Oh, 4M ya. Wah, ini ada yang ngitung beneran ya. 4M ya lumayan lah ya. Nah, rekening rakyat jadi gendut. Tapi balik lagi ya, ketika kita mendustakan ayat Allah, ketika kita tidak berpegang dengan aturan Allah, maka akan kami siksa disebabkan perbuatannya. Waduh, bahas oligarki lagi nih, sabar-sabar ya. Baik teman-teman ya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan. Bukankah ada dampak positif teknologi? Jawabannya benar, ada dampak positif teknologi. Ya, dan kita tidak bisa lagi, semua kemajuan tadi akan terjadi, metaverse, ya, perubahan iklim, ya, karena sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Dajjal itu datang ketika kita tidak ada makanan, terus dia bawa makanan, itu pasti akan terjadi. Nah, maka yang paling penting apa? Ya, menyiapkan bekal dan bagaimana kita menghadapinya. Ini yang perlu kita siapkan. Menghadapi metaverse-nya apa? Ya, biar kita walaupun bisa masuk, justru metaverse itu kita jadikan lahan dakwah. Tapi bagaimana menguatkan diri sebelum kita masuk ke sana? Ya. Atau bagaimana kita menghadapinya, ya? Mari kita kembali kepada Islam dengan mewujudkan Islam first yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, karena Nabi SAW tidak diutus ya kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Nah, kemudian ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk kita menguatkan diri kita pribadi dulu, ya? Caranya adalah jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan bahas Islam first. Ya, ikutilah. Ya, insya Allah besok kelas psikologi Islam. Ya, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, kita bisa menjadi hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang cerdas, dan kemudian kita bisa ya berjuang bersama-sama. Insya Allah ya, menjadi hamba yang benar-benar hamba ya, tidak hanya hamba di mulut tapi hamba yang benar-benar nanti bisa membuat Nabi SAW bangga, membuat Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan kebaikan yang banyak ya. Allah taala a'lam. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan ya, saya mohon keikhlasan teman-teman, saya minta redha dari teman-teman semuanya untuk memaafkan ya. Kurang lebih ini bisa saya sampaikan. Kalau mau ada sesi tanya jawab boleh ya, kita buka insya Allah mungkin sampai jam 10. Marketingnya udah sekelas Mark Zuckerberg ya. Ya baik, kita Allah Ta'ala, saya kembalikan ke istri saya tercinta ya, silahkan ya Kak Nia Masya Julid. Allah. Makasih Mas Elan untuk penyampaiannya, saya sampai speechless ini. Hafsah sudah mulai minta untuk waktu jam tidur ya. Jadi kita kasih waktu cuma 15 menit ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Aduh, panas ya sebentar. Oke, ada Mas Ihsan Syauki. Iya, boleh dibuka mute-nya atau mau tanya di chat? Di langsung aja biar enak. Nih, saya keringetan ya, Masya Allah. Udah kayak kepiting rebus. Halo Mas Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Tad untuk penjelasannya tentang metaverse dan lain sebagainya. Karena saya juga sedikit ngikutin ya metaverse dari mulai game sih sebenarnya, kayak Second Life mungkin, dari film-film
Lie to Me atau CIA ya, saya juga lupa. Nah itu juga ada tentang metaverse sedikit. Tapi tadi yang saya pengen tanyain ya, ini kan metaverse ini kalau saya lihat tuh kayak hanya bagian madaniyah aja gitu ya, bukan hadoro gitu kan. Nah tapi mungkin apakah ini tuh harus memang kita istilahnya jauhi gitu ya, madaniyah ini gitu ya, atau memang nanti akan ada spot-spot tersendiri gitu untuk bisa kita istilahnya berkarya lah ya, berkarya untuk mendakwahkan Islam gitu tadi. Syukran, mungkin penjelasan lebih untuk bagian itu. Baik ya. Kan nanti ada NFT dan lain sebagainya ya tadi ya, khawatir di situnya sih nanti pasti ada transaksi muamalah yang enggak syar'i tadi. Ya itu udah pasti ya, apalagi kan kalau kita ya di Islam itu aturannya jelas ya, jual beli itu harus yang real dan seterusnya dan sedikit ya kita bahas ya. Jadi poinnya ya, ini banyak teman-teman yang baru mungkin mereka belum tahu Hadarah Madaniyah. Jadi intinya begini aja ya teman-teman jelasinnya. Apakah kemudian di metaverse itu haram ya kita gabung ke metaverse ya? Jawabannya sama kayak kita gabung ke media sosial, itu hanya alat saja ya. Jadi itu hanya alat saja ya. Tapi ya kalau kita bicara untuk diri sendiri ya, kalau kita bicara untuk diri sendiri mungkin nggak ada masalah. Untuk orang yang sudah ngaji, untuk orang yang sudah mau mengkaji Islam, untuk orang yang akidahnya dah diperkuat, untuk orang yang syariatnya dia sudah mau berpegang ke dalam situ, itu enggak masalah. Tapi balik lagi, umat Islam itu punya satu kewajiban besar ya. Di surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat manusia ini dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia terbaik. Ya, manusia sebagai umat terbaik ya, khairu ummah. Umat terbaik dari apa? Ya, umat terbaik dari umat terbaik dari manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang begitu besar. Tapi syaratnya ada. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, mencegah dari kemungkaran ya, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, kurang lebih begitu, dan beriman kepada Allah. Jadi nggak cukup beriman saja, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, harus ada mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran, atau bahasa lainnya harus ada dakwah. Jadi nggak mungkin kita Islam tuh baik-baik sendiri, nggak mungkin ya. Nah makanya ketika kita melihat kondisi kaum muslimin umat sekarang ini ya, apalagi di tengah Islam itu seolah-olah ketika orang belajar Islam itu langsung dianggap radikal. Ketika orang belajar Islam itu dianggap teroris. Ketika orang belajar Islam itu dianggap nggak modern ya. Ketika dia tidak mengiyakan ketika dia tidak mendukung feminisme, ketika dia tidak mendukung LGBT dan seterusnya, dianggap kuno kita. Ya, dianggap kuno dan seterusnya. Memang citranya seperti itu. Nah, ketika banyak orang yang kemudian berpaling dari jalan Allah tadi, ya sedikit banyak, walaupun mungkin kita tidak bisa merubah semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita menjalankan kewajiban kita untuk berdakwah. Minimal itu tadi. Ya, jadi kemudian ketika kita memanfaatkan metaverse ini tadi, ya itu benar-benar kita juga selain diri kita sudah memiliki benteng, kita juga tahu betul apa yang harus kita lakukan di sana. Ya, nah sekarang ini ya tugas kita ibaratnya kalau di sini banyak sekali K-popers ya, setelah mereka hijrah, mereka nggak berhenti untuk diri mereka, tapi mereka tetap ya kemudian ingin ngajak teman-teman mereka yang dulu pernah tenggelam, kurang lebih seperti itu. Nah itulah indahnya Islam ya, makanya sampai mati ya perjuangan ini nggak akan berakhir ya, kemudian bahkan sampai mati kita nggak pernah tahu berhasil atau enggak ya. Tapi insya Allah ketika kita hidup ya, kita gunakan waktu kita untuk kita khidmatkan untuk umat Nabi Muhammad, untuk berdakwah untuk umat Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong kita ya.
Intan surullah yang surukum ayusabit a'damakum. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan nyambung tadi ya, umat terbaik tadi ya, Allah Nabi SAW sampaikan apa? Dalam satu riwayat disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain ya. Gitu. Fighting cinggedel ya. Ya Rabbun, fighting. Nah, gitu. Baik ya Allah Ta'ala alam, semoga menjawab. Jadi diikutin aja nanti perkembangannya. Kan transaksinya seperti apa dan segala macam belum keluar, makanya belum bisa dihukumi. Minimal apa? Kita punya benteng. Biar kita nggak kecanduan, akhirnya kita jadi terbawa arus dan seterusnya. Seperti itu tadi. Ya Allah Ta'ala alam, semoga menjawab. Syukran, Tad. Berarti udah ini ya. Jadi kuncinya itu kembali kepada aturan Islam. Ini ada Mbak Sri Wahyuni. Iya boleh Mbak dibuka mute-nya. Mbak Sri Wahyuni udah bisa untuk mau tanya? Atau di chat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya Mbak, suaranya agak maco. Iya, sinyal ya ini ya, gara-gara sinyal. Tambah lagi orang sumut. Oh. Gini kan Mas. Itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu kan Mas, terutama bagi saya sebagai seorang guru, kemudian juga sebagai orang tua gitu kan. Sedangkan zaman gadget sekarang ini aja sudah memberikan efek yang sangat luar biasa sekali gitu kan bagi anak didik. Konon lagi dengan metaverse yang jelas-jelas sudah sangat-sangat wow sekali, sampai orang dewasa sudah kecanduan. Konon lagi anak-anak kita yang tidak matang, tapi memang secara gen mereka memang generasi Z yang memang mau tak mau beradaptasi secara langsung gitu kan dengan zaman ini. Dan tidak bisa juga seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, pendidikan kita dulunya dengan pendidikan anak kita sekarang ini kan pasti akan berbeda kan Mas. Tidak boleh kita samakan zaman kita dengan zaman mereka. Nah yang pertanyaan saya kan Mas, sebagai orang tua, ini saya kacamatanya sebagai orang tua, bagaimana Mas cara mengantisipasinya bagi generasi Z ini gitu, setidak-tidaknya mewanti-wanti mereka, karena contohnya saja ya Mas, contoh nyatanya sama ponaan, untuk membatasi gadget saja untuk games itu sangat susah gitu. Kita harus memberikan peraturan bersama di dalam rumah, hanya berapa jam, sampai saya di sekolah itu kan Mas, saya kan wali kelas, jadi saya langsung memberikan ultimatum gitu kepada orang tua, waktu untuk menggunakan gadget itu Bunda cuma di hari Sabtu dan Minggu, dan itu pun hanya 1 jam. Sampai seperti itu, karena memang terkadang ketika orang tuanya mengatakan tidak dengarkan, tapi ketika gurunya mengatakan peraturan di sekolah seperti itu, saklek, alhamdulillah dia diikuti gitu kan Mas. Nah, yang menjadi masalahnya kita bisa memberitahukan begitu kepada orang lain, tapi yang paling mirisnya dalam keluarga kita sendiri kadang kita kecolongan Mas. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Mas cara mengantisipasinya? Minta sarannya Mas ya, Mbak Nia. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Jadi sebenarnya caranya gampang ya. Kok gampang ya? Maksudnya gampang-gampang susah. Sebenarnya udah jelas. Jadi begini. Kita kadang tuh fokus ya sama akibat, tapi nggak bicara sebab. Ya, begitu. Sama kayak tadi, ada orang bunuh diri gara-gara dia dihamilin, terus habis itu kita bicara, wah ini mungkin untuk orang-orang yang sedikit kuat Islamnya, dia bilang, wah nggak bersyukur nih. Padahal orang yang mati saja dia pengen dihidupkan ya, karena dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, dia ingin bertaubat, dia ingin kemudian bersedekah ya, sholat dan seterusnya, sujud kepada Allah. Atau lain misalkan
orang yang juga apa namanya, dia orang yang kemudian dia liberal lah, kurang lebih seperti itu ya bahasanya, maka dia bakal bilang ya, wah ini salah cowoknya nih, inilah yang namanya budaya patriarki dan seterusnya, dan hanya perempuan yang menjadi korban segala macam. Kita hanya berkutat di perkara akibat begitu, tapi kita nggak bicara tentang sebab ya. Apa sih sebenarnya masalah dari semuanya ini ya, kalau kita mau pahami. Makanya di Islam itu kalau kita belajar kan ada namanya ilmu hal ya, ilmu yang kemudian menjadi pokok yang wajib banget kita pelajari dulu. Kita ambil misalkan contoh mu'alaf ya. Ketika ada seorang mu'alaf, apa yang harus dia pelajari dulu? Apakah dia harus belajar tentang hukum jual beli? Lah. Apa yang harus dia pelajari dulu? Yang dia harus pelajari dulu tentunya akidah. Ya, itu utama. Begitu juga anak kita harus pahamkan akidah. Itu pertama kalau kita bicara mu'alaf. Kemudian ilmu apa lagi yang harus kita dahulukan, ajarkan kepada orang yang baru masuk Islam? Ilmu yang memang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan kewajibannya. Berarti apa? Ajarkan sholat, ya, ajarkan ngaji, ya, hafal satu surat aja misalnya Fatihah kan rukun sholat. Itu dulu berarti. Nah, gimana kalau kita bicara menghadapi kondisi sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau dia punya akidah yang kuat, ya, insya Allah semua ini, ya, walaupun mungkin akan menjadi tantangan untuk dia, tapi nggak akan sefatal orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah. Karena kita lihat contoh orang yang bunuh diri tadi, ya, dia betul-betul kehidupannya itu nggak ada tempat bergantung. Jadi bergantungnya itu kalau kita kepada Allah, kalau dia kepada game, kepada dunia maya, kepada makhluk yang kalau kita ingat cerita Luqman, mau kita naik keledai, mau kita mau kita naikin keledainya berdua, mau salah satu yang naikin atau kita jalan, semuanya tetap diomongin sama netizen, sama makhluk. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya ketika disampaikan seperti itu, ya pasti kalau kita bicara tentang kehidupan di media sosial, ya di masyarakat umum, nggak mungkin semua orang bisa suka semuanya sama kita. Ya, wong Nabi SAW yang begitu baik, begitu dipercaya saja sampai didustakan dan seterusnya. Makanya yang paling penting adalah pijakan dia terhadap akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa sih yang sebenarnya membuat, ya, salah satu yang membuat orang beriman itu menjadi kuat? Karena dia sadar betul dia lemah dan dia sadar betul tidak semua masalah dalam dirinya harus dia selesaikan, ya, harus dia selesaikan sendiri karena dia masih punya Allah. Nah, bagaimana untuk menguatkan akidah ini? Ya, nah ini panjang. Ya, kita harus mengenal diri kita. Apa sih potensi terbesar manusia nih? Kemudian apa saja sih kebutuhan yang harus kita asupan kita ya? Terus habis itu kita harus paham apa sih yang membentuk diri kita. Nanti kita bahas mulai dari informasi lagi. Bagaimana membentuk keyakinan dan seterusnya. Nah ini satu proses panjang yang harus dipahamkan. Kalau kita nggak pahamkan langsung kita kepada aturannya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, ya. Mereka hanya akan menganggap ini sebagai satu tekanan, ya. Satu kewajiban yang berat ya. Ibaratnya kayak saya dulu sebelum hijrah, saya anggap sholat itu apaan, memberatkan. Karena ketika saya tanya orang-orang terdekat saya, ya alhamdulillah nggak ada yang bisa jawab. Kenapa sih kita harus Islam saja, mereka nggak bisa jawab. Ya. Nah generasi kita sekarang ini, ya kalau dia ditanya kenapa kamu memilih Islam, dia bisa jelasin karena begini, karena Allah begini. Itu insya Allah selamat dia. Ya. Nah pendidikan kita sekarang ini bahkan ketika di sekolah pun yang diajarin apa ya? Yang diajarin tuh ya kamu fikih sholat begini, udah ikutin aja. Tapi nggak pernah dijelaskan kenapa dia harus berislam. Ya. Bahkan apa yang digaungkan sekarang ini, apapun agamanya, ya, kalau dia buat baik dia bakal masuk surga, akan dapat tempat terbaik di sisi Tuhan Maha Esa. Ya nggak salah, akhirnya orang banyak sekarang bilang semesta. Ya, nggak mau dia sebut Allah dan seterusnya. Nah jadi memang masalah dasar ini adalah akidah, tapi akidah ini harus dikuatkan. Caranya seperti apa? Ada. Ya, seperti halnya bagaimana kita menguatkan kemudian menguatkan mental seseorang. Itu hanya perkara qada qadar sebenarnya. Perkara qada qadar beres ya, mudah buat dia jalani hidup.
Ya, mudah buat dia jalan hidup. Kemungkinan dia depresi dibandingkan yang lain enggak ada. Nah, tapi ini kan enggak pernah diajarkan. Kita belajar agama itu ya perang ini tahun berapa, perang ini tahun berapa. Ya, hanya bicara tentang angka. Bahkan ketika kita bicara tahun sejarah kenabian, ya dari tahun gajah, terus habis itu masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, habis itu apa? Langsung tiba-tiba Islam masuk melalui pedagang Gujarat. Tiba-tiba langsung ke situ, nggak disebutin secara lengkap. Bahkan nggak disebutin Muawiyah pernah dulu ke Jepara, nggak disebutin dulu bahkan sebelum Nabi SAW wafat sudah ada utusan yang sampai ke kerajaan Perlak dan seterusnya. Ya, akhirnya jadi Samudra Pasai ya di Malaka sudah ditemukan salah satu makam 627 Masehi. Coba bayangin, Nabi SAW diangkat jadi Nabi 600 tahun 10. Tahun 627 ditemukan makam Muslim di daerah Barus. Itu tidak disampaikan. Nah, ya itu sebenarnya sejarah itu penguat saja. Tapi yang paling penting adalah akidah. Ya, ketika dia tahu tujuan hidup dia adalah untuk beribadah kepada Allah dan dia tahu makna ibadah itu dan dia tahu kenapa dia harus beribadah. Karena banyak sekarang ini kita beribadah tanpa tahu kenapa kita harus beribadah. Kenapa kita harus menyembah Allah. Yang kita tahu, ya pokoknya kamu sholat. Pokoknya ini syariat. Tapi nggak pernah dijelaskan. Kenapa kok kita harus iman kepada Allah. Ya. Wah itu jangan, kamu bertanya-tanya begitu nggak boleh. Enggak. Islam punya jawaban yang logis. Islam itu agama sempurna. Ya, Islam punya jawaban logis. Mau untuk orang pemikir, mau untuk orang yang akalnya mungkin nggak terlalu kuat tapi langsung disentuh hatinya. Islam punya jawaban semuanya. Ya, jadi mbaknya tadi gimana sih? Ya, bagaimana sih caranya? Ya tetap ya harus difahamkan dia punya akidah. Tapi akidah ini apa? Kemudian bagaimana metodenya? Bagaimana menguatkannya agar dia bisa menerima takdir dan seterusnya itu. Nah itu yang harus dibahas lebih lanjut. Nggak bisa dibahas di sini. Dan itu memang harus bertahap. Dan itu yang nggak diajarin di sekolah-sekolah. Makanya dulu ketika saya belajar tuh, wah hampir saya dulu masuk pindah agama Buddha. Untung habis itu Allah kasih jalan. Ya memang orang kalau mau nyari itu Allah kasih. Akhirnya saya ditemukan dan seterusnya tanpa sengaja dan akhirnya bisa mantep lah. Akhirnya ya alhamdulillah ya bisa di posisi sekarang ini. Ya jadi untuk anak sekolah sekarang ini ya kita harus mau nggak mau ya kalau saya boleh jujur ya. Ya kenapa kok anak kita ya memang mungkin pelajaran yang ada saat ini membuat anak-anak itu merasa terbebani dengan Islam. Ya, banyak hal yang tidak, maksudnya gini, banyak sebenarnya yang perlu diajarkan tapi nggak diajarkan lah kurang lebih begitu. Ya gimana kurikulum kita kan? Bahkan untuk mengatakan, oh umat Islam selain orang Islam ya itu masuk neraka saja masih tabu sekarang ini. Padahal jelas ya kan di surat Bayyinah Allah sebutkan begitu ya kan. Ya. Gitu. Orang kafir alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannam. Dah jelas Allah sebutkan, tegas Allah sampaikan. Tapi kenapa mulut kita nih ragu untuk sampaikan? Ya. Jadi panjang ya Allah Ta'ala alam, semoga cinggu-cinggu semua nggak merasa berat ya. Allah Ta'ala alam semoga menjawab. Baik. Satu lagi mungkin terakhir ya. Ya. Gimana Mbak Sri Mulyani? Berarti kita ini ya Mas. Sri Mulyani, Sri Wahyuni. Oh iya salah, Sri Mulyani menteri. Itu menteri ya, menteri. Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi. Jadi hidup Sri Mulyani. Gini ya Mas ya, berarti kuncinya itu adalah di orang tua sendiri, orang tua ya kembali menjadi ya makanya Madrasatul Ula itu kan ibu. Ya. Iya. Harus bisa menjelaskan itu. Atau sederhananya ya, kalau orang gini, orang itu kan sebenarnya kecenderungannya itu kemana ya? Kalau kita bicara hub, bicara cinta ya, itu sebenarnya bicara kecenderungan. Nah, bagaimana agar membuat kita jatuh cinta ya kepada sesuatu ya, adalah dengan mengetahui kebaikan yang diberikan orang tersebut ya. Saya ketika menikah dulu sama Nia mungkin belum cinta. Ya karena bagaimana mau cinta, kita ketemu cuma 2 bulan terus tak CV sampai nikah tuh cuma 2 bulan prosesnya.
Ya akhirnya ya, oh ini istri saya gitu. Kewajiban saya lah udah ijab kabul kan. Pikirannya gitu aja. Tapi setelah saya tahu, oh dia baik sama saya, dia perhatian, kalau saya sakit dia kerokin dan seterusnya, dia tanya kabar dan seterusnya. Karena saya bisa melihat kebaikan-kebaikan itu, akhirnya saya jatuh cinta sama dia. Cenderung kepada dia. Ya. Nah begitu juga sebenarnya bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tidak lain tidak bukan dengan mengetahui bagaimana baiknya Allah sama kita dan baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan itu insya Allah tidak susah. Itu langkah awal. Makanya sebenarnya kalau dibahas lagi lebih bahasanya taklif seorang mukallaf pertama kali itu adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala a'lam. Baik, sebelum kita tutup diskusi malam hari ini karena udah jam 10, Mas Elan ada closing statement atau langsung ditutup bagaimana? Ya kalau ya langsung aja lah, udah nggak ada tanya lagi. Terima kasih semuanya ya. Closing statementnya adalah kalau ya, mau jadi apa? Silakan dulu sayang. Kalau boleh silakan Mas untuk closing statementnya. Ya, baik ya. Jadi closing statementnya sederhana aja teman-teman ya. Tadi ya di ujung saya sampaikan ya, atau di ayat tadi disampaikan kalau kita mau kehidupan kita baik ya tentunya melakukan amal soleh, atau pesan saya terakhir berarti bertakwalah kepada Allah. Nah takwa seperti apa? Nah ini yang kita penting. Bagaimana kita bisa mengerti apa itu takwa, hakikat itu takwa? Tentunya terus dengan belajar. Ya, nah belajar dengan Islam, belajar bisa di mana saja. Dan buat teman-teman yang misalkan mau belajar tentang psikologi Islam ya, misalkan bisa nanti ikut di kelas psikologi Islam ya. Insya Allah kita mulai tanggal 14 Desember ini. Kalau teman-teman mau ya. Tapi kalau enggak, belajar di mana saja enggak masalah ya. Yang penting apa? Belajar terus ya. Karena ada orang tuh jenisnya ada 4 ya. Ada orang yang tahu kalau dia tahu ya, dan dia tahu kalau dia tahu. Maksudnya apa? Ya orang alim ya, dia tahu kalau dia tuh punya ilmu, dan dia karena dia tahu dia punya ilmu akhirnya dia ngajarin atau ngamalin ilmunya. Ada juga orang kedua ya, orang yang dia itu berilmu tapi dia nggak tahu kalau dia berilmu, atau bahasanya dia berilmu tapi dia tidak mengajarkan ilmunya ya, jadi ya buat disimpan diri sendiri saja. Nah ini orang yang lalai sebenarnya. Maka kalau dia tahu ya dia harus nyampaikan ilmunya. Dan yang ketiga ada orang ya, ini insya Allah kita kebanyakan ya, semoga kita. Yang ketiga ini adalah orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu makanya dia belajar. Nah ini dia, kita nggak tahu tapi kemudian kita tahu kalau kita nggak tahu makanya kita belajar. Nah ini orang-orang yang butuh nasihat, ini orang-orang yang butuh belajar ya. Semoga kita termasuk orang yang inilah ya. Karena kalau yang pertama dan yang kedua kayaknya masih jauh. Dan yang ketiga adalah orang yang nggak tahu dan dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Atau bahasa kasarnya ada orang goblok tapi dia nggak tahu kalau dia goblok ya. Atau orang goblok yang merasa pintar. Goblok akhirnya nggak mau belajar karena dia ngerasa pintar ya. Akhirnya banyak omong kemana-mana. Ini jangan sampai kita jadi orang yang terakhir ini. Ya, jadi karena mungkin kita adalah orang yang ketiga, belajarlah dimanapun ya, dimanapun. Dan kalau mau belajar psikologi Islam, insya Allah ada wadahnya itu ya, kita mulai batch 2 itu tanggal 14 Desember besok insya Allah ya. Saya minta doa teman-teman, semoga dilancarkan kelasnya ya. Amin. Amin ya, baik kurang lebih itu ya. Ya, jazakallah khair Mas Elan untuk waktunya sharing diskusinya malam ini. Teman-teman sebelum kita tutup acara amin malam barokah. Ini, kita doa kafaratul majelis agar malam ini menjadi berkah. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih teman-teman. Jika kalau misalnya mau tanya-tanya untuk kelas psikologinya bisa langsung ke Instagramnya ya, Tiang Sandar. Makasih Mas Elan. Sampai ketemu di Anambas ya, yang lain. Masya Allah. Teman-teman boleh ini live kalau misalnya ini. Ya nggak apa-apa ya. Oh ini cara rekodnya stop ya ini ya. Stop.